Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun ini semakin menarik perhatian publik. 3 Serikandi akan bertarung merebutkan kursi Gubernur Jawa Timur. Mereka adalah Hovifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Lulu Nur Hamidah. 3 Serikandi Pilkada Jawa Timur, pertarungan sengit, berebut singgasana Gerahadi. Halo Sobat RJ, kembali lagi dengan channel kita, Rakyat Jelata. Tempat di mana drama politik akan kita bahas dengan gaya santai, tapi bikin mikir. Kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang lagi panas-panasnya, yaitu tentang Pilgub Jawa Timur 2024. Tapi jangan salah, kali ini bumbunya beda. Karena yang maju adalah 3 Serikandi yang gak cuma cantik, tapi juga penuh strategi. Siapa saja mereka? Yuk kita bahas satu persatu. 1. Hovifah Indar Parawansa, si petahana yang selalu punya cara untuk membuat orang kagum. Walaupun kantornya dulu pernah digeledah KPK, tapi ujuk-ujuk beritanya tidak lagi berlanjut. Petahana Hovifah Indar Parawansa pasti tidak akan mau kalah dalam pertarungan ini. Gimana enggak, dia maju lagi bareng Emil Dardak. Mereka berdua ini sudah kayak seperti pasangan yang selalu tampil kompak dalam setiap kesempatan. Bahkan waktu daftar ke KPU, mereka naik sepeda listrik barengan. Coba deh, siapa yang gak terpesona coba? Tapi bukan cuma itu, mereka juga diiringi oleh arak-arakan budaya yang begitu sangat megah. Bayangin, ada Singo Ulung dari Bondowoso, Reok Ponorogo, sampai Tari Khas Remo, yaitu sebuah tarian khas Jawa Timur. Ini bukan cuma soal politik, tapi juga soal mempertahankan budaya, bro. Hovifah kayak bilang ke kita semua, aku nggak cuma paham politik, tapi juga budaya kita loh. Hehe. Tapi tahu tidak, pasangan Hovifah Emil ini didukung penuh oleh 15 partai, yaitu PAN, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, P3, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda, serta Partai Prima. Dan di sini pendapat saya, karena didukung oleh 15 partai, kalau nggak menang, rugi dong. Hehe. Kedua, Tri Risma Harini, sang pejuang sosial yang siap bikin Jawa Timur lebih bermakna. Nah, selanjutnya ada Tri Risma Harini atau yang akrab kita panggil Bu Risma. Di sini, siapa sih yang nggak kenal sama beliau? Mantan wali kota Surabaya yang sudah membuat Surabaya diakui oleh dunia internasional, yang juga pernah menjadi menteri sosialnya Pak Jokowi. Di sini Bu Risma ini kayak nggak bisa diem aja ya. Habis sukses di Surabaya dan membawa kota Surabaya meraih beberapa penghargaan internasional, lalu menjadi menteri cekatannya Jokowi yang pro terhadap rakyat miskin. Sekarang mau membawa perubahan Jawa Timur dan diusung oleh PDI Perjuangan. Kali ini dia maju bareng Gus Han yang merupakan pengasuh pondok pesantren Huin Al-Azhar, Darul Ulum Jombang, yang juga merupakan putra dari Kiai Haji Asad Umar dan Asa As'ad. Gus Han ini juga dikenal sebagai tokoh pemuda NU yang sudah malang melintang di organisasi kepemudaan. Kombinasi yang unik kan? Seorang pejuang sosial berkolaborasi dengan ulama buat merebut hati rakyat Jawa Timur. Tapi pertanyaannya, apa ini cukup buat menangin hati rakyat Jawa Timur? Ini menjadi tanda tanya besar, karena meskipun Bu Risma terkenal, Jawa Timur itu luas banget bro. Gak semua orang kenal dia sebaik orang Surabaya. Di sini artinya, Bu Risma punya tantangan tersendiri buat meyakinkan warga di luar Surabaya bahwa dirinya adalah pilihan yang tepat. Dan hal inilah yang membuat kita gelisah. Bisa nggak ya Bu Risma dan Gus Han untuk kasih kejutan warga Jawa Timur? Di sini perlu diketahui, pasangan Risma Han ini didukung oleh 3 partai, yaitu PDI Perjuangan, Partai Hanura, serta Partai Umat. 3. Lulu Nur Hamidah, the underdog yang siap bikin kejutan. Terakhir ada Lulu Nur Hamidah, dan ini adalah calon yang paling bikin kaget siapa saja. Di sini siapa yang nyangka PKB bakal ngajuin nama yang gak terlalu dikenal. Tapi tunggu dulu sob, si Lulu ini gak bisa dianggap remeh. Dia adalah ketua DPP PKB dan anggota DPR RI yang punya segudang pengalaman, terutama di dunia politik. Bareng Lukmanul Hakim, Lulu berusaha keras buat jadi pesaing yang kompetitif di Pilgub Jawa Timur. Tapi masalahnya di sini, mereka ini ibarat semut yang melawan para gajah.
Nama mereka tidak sepopuler Kofifa ataupun Risma. Tapi berdasarkan pengalaman, kadang yang kecil itu justru bisa bikin kejutan yang besar, apalagi dengan dukungan penuh dari PKB. Mereka berdua bisa menjadi kuda hitam yang tiba-tiba muncul sebagai pemenang. Dan inilah yang bikin kita semua penasaran, akankah ada plot twist di akhir cerita ini? Dan sebagai catatan, pasangan ini hanya diusung oleh PKB. Sobat RJ, Pilgub Jawa Timur 2024 ini lebih dari sekedar pemilihan kepala daerah. Ini adalah drama politik yang penuh intrik dan kejutan. PDIP dan PKB yang dulu kita tahu akur, sekarang malah maju sendiri-sendiri. Dan Kofifa yang seolah nggak terhentikan dengan popularitasnya. Sedangkan Bu Risma yang meskipun punya rekam jejak gemilang di Surabaya, tapi harus berjuang keras di seluruh Jawa Timur. Dan Lulu yang meski terkesan underdog, bisa jadi punya strategi khusus yang belum kita lihat. Di sini kita sebagai rakyat jelata harus pintar-pintar memilih. Jangan sampai terjebak dalam politik pencitraan yang cuma manis di permukaan. Yang kita pilih nggak cuma pemimpin, tapi juga masa depan kita dan anak cucu kita. Jadi di sini, sebelum kita nyoblos, mendingan kita kenali dulu deh siapa mereka sebenarnya. Lihat track recordnya, lihat rekam jejaknya, lihat lagi. Barangkali ada kasus-kasus hukum yang pernah menjerat mereka. Bukan cuma apa yang terlihat di TV ataupun media sosial. Sekian dulu ya dari saya. Semoga kalian semua bisa lebih cerdas dalam memilih pemimpin yang benar-benar peduli sama rakyatnya dan bukan cuma mencari panggung. Jangan lupa tetap pantau terus channel Rakyat Jelata untuk update drama politik Indonesia yang menggelitik dan selalu bikin hati gregetan. Dan sampai jumpa dalam video-video kami berikutnya. Salam dari Rakyat Jelata.